Ini nanti tempat liburan kita. Fasilitasnya banyak banget tuh. Jadi nanti kita bisa ngelakuin apapun di sini. Kita bisa ngelakuin banyak aktivitas dan pasti seru banget ya di sana. Dan kita nggak akan bosan nanti di sana. Tuh, lihat deh. Tapi kenapa? Saya kan nggak bisa main. Bisa kok sayang. Kan saya udah ngecekin semua. Kamu bisa main. Ini tuh kursi roda friendly. Ya makanya kamu udah cek semuanya. Udah saya cek semua. Mau kan? Boleh. Let's go! Siapa itu, Mas? Nggak tahu. Sebentar ya. Ada apa? Papa mau bicara sama kamu? Juga Adila. Iya Trian, kita mau ketemu sama Adila. Adila udah pulang kan? Nggak perlu. Kedatangan kalian tuh nggak saya terima di sini. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Saya nggak ada maksud apa-apa. Saya cuma mau memastikan aja ketenangan istri saya. Papa kesini datang baik-baik loh, Trian. Pa, Trian udahlah. Mas, nggak apa-apa, biarin masuk aja. Oke. Tapi denger ya. Jangan macam-macam kalian. Enggak lah, enggak akan. Kita datang ke sini baik-baik kok Trian. Ya kan, Pa? Iya. Pak, Bu. Ini Kamu kenapa, Adila? Adila lagi sakit. Perlu istirahat. Jadi silakan kalau misalkan kamu... Nggak apa-apa kok, Mas. Jadi Pak, Bu, waktu kecelakaan, karena cedera saya cukup parah, jadi saya nggak bisa jalan sekarang. Ini maksudnya kamu lumpuh. Kalian mau ngomong apa? Ayo buruan. Trian, Papa cuma mau bilang sama kamu di depan Adila juga. Jadi kecelakaan waktu itu bukan karena Papa. Papa sama sekali nggak ada hubungan sama kecelakaan itu. Semua yang kamu tuduhkan sama Papa itu salah. Dan kamu Adila, kamu tahu kan kalau selama ini saya nggak pernah ngerestuin hubungan kalian. But now, kamu tenang aja. Saya nggak akan pisahin lagi hubungan kalian. Makasih ya, Pak. Trian, Papa cuma ngomong itu aja. Kita pamit ya. Emma. Emma.
Saya tuh masih nggak percaya di sama omongan papa. Kayak nggak masuk akal aja gitu. Selama ini dia nyakitin kita berdua, terus tiba-tiba dia bilang kalau misalkan dia nggak akan ganggu kita lagi dan akan lolosin kita gitu aja. Mas, tapi kamu udah berapa lama nggak ngobrol sama papa? Gak usah dibahas lah masalah itu. Nggak penting juga. Kamu tuh jangan gitu loh, Mas. Karena mau gimana pun kan Pak Cahyadi itu papa kamu. Karena nggak ada yang namanya mantan ayah atau mantan anak. Saya ngerti banget kalau kamu sakit hati dan pasti susah maafin. Saya juga nggak minta kamu langsung maafin. Tapi coba dipikirin aja kata-kata saya. Maaf ya. Nggak usah minta maaf, sayang. Kamu nggak salah. Ya udah, mendingan kita bahas soal camping kita aja ya, Bebe. Udah lama nggak dipanggil kayak gitu? Ya. Oke. Ya. Mas Bimo, tolong jawab. Sebenarnya kenapa ini? Kenapa jadi ganggu kencannya di dokter sama John ini? Kenapa? Ayo. Iya, sebelumnya saya minta maaf ya. Dr. Cindy, John, udah ganggu kencan perdananya ini. Masalahnya ada hal penting ini. Penting banget. Sepenting apa sih? Sampai harus kita jadi korban? Jawab! Soal si Bondol. Mas Bimo, kalau soal Mas Bimo sama si Bondol, kenapa harus melibatkan kita? Kenapa kita yang harus merelakan kencan yang indah ini harus mendengarkan Mas Bimo di sini? Kenapa? Ih, Mas John, jangan gitu ah. Kenapa, Mas Bimo? Mbak Muti kenapa? Ya jadi saya tuh mau minta tolong sama Dr. Cindy sama lu, John. Biar gimana caranya biar saya tuh bisa Ngomong yang jelas, bisa apa? Bisa. Cepet. Kalau ngomong cepet ini waktu. bisa balikan sama si Bondol. Kalau menurut Cindy sih, Mbak Muti pasti bisa sih baikan sama Mas Bimo. Soalnya kan kemarin aja tuh Mbak Muti udah dinasihatin sama Mbak Adila. Dibilang untuk stop nyalain Patrian gitu. Tapi ya dok ya, itu tuh dua hal yang berbeda loh dok. Nyalain Patrian sama maafin saya. Itu tuh dua hal yang bener-bener gak bisa disatu. Bayangin aja dok, John. Muti tuh udah saya kecewain, udah saya bohongin. Pasti gak bisa dia ngelupain itu. Pasti bakal ngebekas banget di hatinya dan di pikirannya. Itu udah pasti bener Mas Bimo. Pasti dia kecewa banget. Muti itu paling gak suka dibohongin. Apalagi kemarin kan Mas Bimo terbukti sudah menyembunyikan fakta, ngebohongin Muti, nipu si Muti. Mas Bimo, aduh Muti nih Mas kalau udah dibohongin, aduh bakal dendam seumur hidupnya. Mas Bimo gak bakal dimaafin, aduh susah banget itu, susah. Serius? Aduh, bahaya, hati-hati. Mas John, jangan malah ditakutin nih. Ya, Mas Jun bukan nakutin deh, tapi ini Mas Jun cuma membicarakan tentang fakta dan realitanya. Iya sih John, bener dok. Saya juga ngerti sih posisinya kayak gimana, keadaannya kayak gimana. Sungguh sebuah dilema yang nyata. Satu sisi pasti susah buat yakinin Muti. Tapi kalau John gak bantuin, Mas Bimo pasti terus-terusan gangguin waktu John sama dek dokter Mai Angel, Hanibani Sweety nih. Mas John. Mas John, Mas John, Mas John, Mas John, Mas. Salah. Bukan gitu. Gini. Pakai bang. Selawak Mas terus, John. ini gimana nih? Ih, mikirin apa sih, Mas ya? Jadi bantu nggak? Ya, setelah mempertimbangkan Six Seven ini, John dengan berat hati akan membantu Mas Bimo. Beneran ini? Tenang aja Mas Bimo, Cindy juga mau kok bantuin Mas Bimo. Aduh, makasih.
Jangan pernah menyentuh dokter Cindy. Ini jangan aja sentuh ini. Yang 10 kali juga apa-apa. Aduh, kalian. 10 kali. Kalian Tapi baik jangan banget. pernah sentuh di dokter Cindy. John, Dokter Cindy, makasih ya udah support saya sama si Bondol. Semoga saya sama si Bondol bisa cemewew lagi. Gak mau rem itu begitu.